Apalagi ada hadis Nabi yang menyebutkan kepada kita semua 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ada orang hari ini punya harta banyak tapi tak bisa tidur, dikejar-kejar KPK. Sudah dilaporkan ke Bareskrim, nampak ternyata tas istrinya harganya 350 juta. Kalau ada takziah, ada baca Yasin sama-sama atau imam memimpin doa, selalu dibacakan doa ini, agak panjang sedikit. Ada 10 permintaan kita kepada Allah. Ya, 4 untuk dunia, 4 untuk masa kematian kita, 2 untuk hari akhirat kita. Apa dia? Karena agama ini membuat orang hidup tenang, agama ini membuat orang lurus, agama ini membuat orang benar. Kalau agamanya nanggung-nanggung, makanya korupsi merajalela. Hari ini berapa disorot itu kan, pajak disorot, biaya cukai disorot. Salah satunya gara-gara agamanya mungkin tak benar, Pak, tak lurus, tak takut lagi kepada Allah, tak takut lagi pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitul Mu'tamar, yang saya hormati Ketua Panitia Ramadan, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul santapan rohani Ramadan kita malam hari ini adalah doa yang terbaik yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Bagi adik-adik yang mencatat, ulang lagi, judul santapan rohani Ramadan kita adalah doa yang terbaik yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan ini identik dengan doa. Maka setiap saat dari Ramadan ini bisa kita gunakan untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima, mendengarkan dan mengijabah doa tersebut. Oleh sebab itu, salah satu ayat yang berkaitan dengan rangkaian cerita Ramadan itu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada seseorang datang kepada Rasulullah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, Allah itu di mana? Apakah dia jauh kemudian kita berteriak memanggilnya, atau dia dekat kemudian kita berbisik dalam bermunajat kepadanya?" Maka turun ayat itu, ayat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, maka jawablah fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah, bahkan lebih dekat daripada apa yang kalian bayangkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ini intinya. Allah akan menjawab, Allah akan mendengarkan, Allah akan menerima da'an, orang-orang yang berdoa ketika mereka meminta kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini Bapak Ibu serangkaian dengan ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oleh sebab itu memang kesempatan paling utama bagi kita untuk berdoa adalah bulan Ramadan ini. Apalagi ada hadis Nabi yang menyebutkan kepada kita semua 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1, imam yang adil, yang lurus,
yang tegak menegakkan kebenaran, keadilan walaupun langit mau runtuh. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Orang dizalimi, diambil haknya, kemudian dia berdoa kepada Allah, doa itu makbul, langsung kepada Allah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masalahnya sekarang apa doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah? Ternyata Allah ajarkan Bapak Ibu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang jenis pertama kata Allah, yang kalau dia berdoa dia hanya minta atina fid dunya, berikan kami dunia. Kasih uang banyak-banyak, kasih mobil mewah, kasih jabatan yang tinggi, kasih kebun. Yang di otaknya dunia saja, Pak. Tak terfikir dia akan hidup untuk hari akhiratnya. Inilah mungkin doa orang-orang kafir. Yang penting hati mereka puas, telinga mereka puas, mata mereka puas, nafsu mereka puas. Mereka menganggap harta itu akan membuat mereka kekal. Ternyata tidak. Makin banyak harta makin tak bisa tidur dia. Ada orang hari ini punya harta banyak tapi tak bisa tidur, dikejar-kejar KPK. Sudah dilaporkan ke Bareskrim, nampak ternyata tas istrinya harganya 350 juta. Nah, tak bagus doa macam ini kata Allah. Jangan minta dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kalau mereka minta dunia saja, tak terbayang akhirat, mereka tak dapat apa-apa di akhirat. Padahal mereka akan sampai nanti di akhirat. Dunia hanya sementara. Dunia bukan tempat tinggal kata Dari Sulaiman, tapi dunia tempat meninggal. Tapi ada doa yang paling baik yang Allah ajarkan. Wa minhum, di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kata orang doa sapu jagat, Pak. Dan inilah doa terbaik yang selalu diucapkan oleh Rasulullah, yang langsung diajarkan Allah kepada kita. Maka banyak-banyak baca doa ini. Rabbana atina. Tidak hanya dunia, Pak, tapi dia minta dunia hasanah. Kalau punya harta, harta jadi baik bagi kami. Kalau punya rumah, rumah jadi baik, menenangkan bagi kami. Kalau punya kebun, kebun jadi baik untuk kami. Itu hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Mereka tidak hanya urusan dunia yang difikirkan. Mereka mau mati nanti, ada akhirat. Mereka juga minta di hari akhirat agar akhirat mereka juga baik, bahagia, senang. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Maka komponen doa itu ternyata ada 3. Dunia yang baik kita minta, akhirat yang baik kita minta, dan kita diminta untuk dihindarkan dari api neraka. Ternyata kalau kita rinci, ada doa yang mungkin selalu dibaca oleh para imam dan bisa kita amalkan Bapak dan Ibu sebagai upaya untuk menjabarkan doa Rabbana atina tadi itu. Maka ditemukanlah satu doa, doanya namanya doa selamat. Ya, kalau ada takziah, ada baca Yasin sama-sama atau imam memimpin doa, selalu dibacakan doa ini, agak panjang sedikit. Ada 10 permintaan kita kepada Allah. Ya, 4 untuk dunia, 4 untuk masa kematian kita, 2 untuk hari akhirat kita. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ini untuk dunia yang kita minta, Pak. Ini yang baik untuk dunia. Kalau punya ini dunia kita aman. Walaupun uang banyak pasti tenang dia. Ya. Uang sedikit tenang, apalagi uang banyak. Yang 4 lagi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. 4 untuk kematian, Pak. Kematian itu tak lama deh, sekarat namanya. Tapi 4 yang kita minta kepada Allah, karena itu masa kritis.
Yang kelima, yang kesembilan, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Maka tiga komponen doa ini mari kita minta kepada Allah melalui doa selamat itu. Apa saja dia? Kita cepat saja. Pertama, inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami. Yang paling pokok dalam kehidupan kita itu adalah agama. Agama yang didahulukan. Ini menunjukkan pentingnya agama. Karena agama ini membuat orang hidup tenang. Agama ini membuat orang lurus. Agama ini membuat orang benar. Kalau agamanya nanggung-nanggung, makanya korupsi merajalela. Hari ini berapa disorot itu kan? Pajak disorot, biaya cukai disorot. Salah satunya gara-gara agamanya mungkin tak benar, Pak, tak lurus, tak takut lagi kepada Allah, tak takut lagi pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Maka selamatkan agama kami ya Allah. Jangan sampai kami menggadaikan agama kami karena hanya urusan dunia. Berikan kami keteguhan memegang agama ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kami mati. Jadi tidak akan ada digadaikan apapun yang diiming-imingkan kepada kita. Agama akan aku pertahankan. Jangankan dunia, jangankan gara-gara wanita, jangankan gara-gara harta, nyawa pun akan dicabut agar aku menjual agama itu tidak akan aku lakukan. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, sehatkan badanku. Jangan kasih sakit, karena sakit sekarang mahal, Pak. Ya kan? Sakit mahal, Pak. Sekali berobat sekian ratus juta, sekian juta. Tak ada BPJS, tak diterima kita. Pakai kartu BPJS makin dipersulit. Mahal. Maka kita minta kepada Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Dengan kesehatan kita bisa puasa. Kalau tidak sehat tidak puasa, Pak. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Kalau sakit ya ganti puasanya untuk hari yang akan datang. Kalau tidak sehat tidak datang kita ke masjid, kita minta kesehatan kepada Allah. Maka ikhtiar kita jaga kesehatan. Ini penting. Salah satunya liver. Yang paling penting ternyata liver. Liver itu ada 500 atau 400 fungsinya bagi kita. Salah satu cara menjaganya, jangan begadang. Seperti kata lagu Roma Irama, jangan begadang. Jam 10 udah tidur. Paling lambat jam 11 kata para dokter. Sebab kalau makin lama tidurnya itu jam 1, jam 2, liver bisa terganggu. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Ya Allah, ilmu kami yang minta tambah ya Allah. Kita tidak minta harta bertambah, Pak, tapi yang kita minta tambahkan ilmu kami. Beri kami pengetahuan. Apalagi ada ayat wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Ilmu apa yang paling penting? Ilmu agama. Tapi jangan lupakan ilmu-ilmu yang lain. Intinya agama. Setidak-tidaknya ilmu-ilmu yang menunjukkan kita ibadah-ibadah mahdoh kita itu seperti apa yang benar. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya. Itu ilmu dasar, harus kita miliki. Maka untuk ilmu itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. Siapapun dia, walaupun mau mati tetap belajar. Maka tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yang keempat, wa barakatam fir rizki. Kita tidak minta tambahkan rizki kami, tambahkan harta kami, tapi yang diminta kepada Allah barokah. What is barokah? Apa barokah itu? Ya, ulang kaji, Imam Ibnu Katsir mengatakan dua komponen barokah itu. Sesuatu disebut barokah kalau tercukupi dua hal ini. Kalau tak tercukup, maka dia tidak bisa disebut dengan barokah. Yang pertama, az-ziyadah, bertambah-tambah dia. Itu unsur pertama. Punya harta tahun ini 1 miliar, tahun besok 2 miliar, itu berkah namanya. Punya motor hari ini 1, tahun depan 2, itu berkah namanya. Punya rumah 1, tahun depan 2, itu berkah. Punya bini? Enggak ada, Pak ya. Tapi jangan hanya tok untuk tambah saja. Ada yang kedua yang lebih penting daripada sekedar menambah. Apa dia? Kasratul khair. Harus ada kebaikan di dalam setiap penambahan itu. Kalau tidak ada kebahagiaan, nol dia.
Kalau tak ada kebaikan, nol dia, Pak. Harus baik. Motor bertambah, harus baik motor itu untuk kita. Membawa kita ke masjid salat berjamaah, membawa kita pergi ke panti asuhan, membawa kita silaturahim, membawa kita menuntut ilmu. Itu berkah dia. Punya rumah, selalu didatangi oleh orang miskin, anak yatim untuk minta sumbangan. Itu berkah dia, Pak. Punya uang, uang itu dinikmati oleh orang banyak, itu berkah dia. Nah, itu disebut dengan berkah. Maka harta kita, rizki kita yang kita minta kepada Allah, jadikan dia selalu bertambah dan ada unsur kebaikan di dalam rizki yang kita dapatkan. Itu 4 komponen yang kalau kita dapat 4 komponen itu di dunia, insya Allah itulah yang disebut dengan fid dunya hasanah. Yang kelima, 4 komponen sampai yang ke-8 untuk kematian kita. Taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami taubat sebelum mati. Taubat kepada Allah, taubat antara sesama manusia, sehingga kami tak ada beban nanti menghadap kematian itu. Jangan seperti Fir'aun, ya Allah. Taubatnya baru ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Padahal yang diminta itu qablal, sebelum mati sudah taubat gitu. Allah ingatkan kita, at-taibun, menjadi orang-orang yang bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humul kafirun. Sebab kalau ada orang tak bertaubat dia dari dosanya, dikategorikan sebagai orang kafir. Maka minta kepada Allah, taubat ya Allah. Yang keenam, ya, komponen kedua, wa rahmatan indal maut. Mati itu berat, Pak. Banyak godaannya, kita aja tidak tahu. Dalam riwayat banyak godaannya. Syaitan memperebutkan kita dengan malaikat. Malaikat membawa kepada rahmat, syaitan membawa ke dalam neraka. Dia kasih ini, dia kasih itu, dia iming-iming ini, agar kita lupa kita ini hamba Allah, agar kita tak bergantung kepada Allah. Itu dia. Maka ada yang menyebutkan dia kasih kita minum, kalau kita minum lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu mintalah rahmat Allah. Kasihi kami ya Allah, sehingga kami bisa mengucapkan kalimat menjadi penutup hidup kami, la ilaha illallah wa maghfiratam ba'dal. Ya Allah, ampunkan kami sesudah kami mati. Habiskan dosa kami, karena dosa kami banyak. Tak ada yang bisa mengampunkan dosa itu kecuali Engkau. Maka salah satu jalan penghapus dosa itu, kata para ulama berdasarkan hadis Nabi, adalah dia sabar dengan penyakitnya yang membawa dia kepada kematian. Dia serahkan kepada Allah, dia ikhtiar, dia berusaha. Tapi kalau tetap sakit, sabar dia, berbaik sangka dengan Allah, boleh jadi itu cara Allah untuk menghapuskan dosanya. Yang ke-8, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini yang dahsyat. Ya Allah, hawwin. Hawwin itu artinya ringankan, mudahkan. Jangan jadikan kami susah dalam menghadapi sakaratul maut. Wa inna lil mauti sakaratun, kata Nabi. Setiap kematian itu ada sekaratnya. Berat. Sakit, mau hidup tak bisa, mau mati pun belum, Pak. Ada alat-alat yang diletakkan tidak berfungsi lagi. Ada dokter canggih tidak berfungsi lagi. Ada keluarga yang mengelilingi tak berfungsi dia waktu itu. Yang berfungsi adalah diri kita sendiri menghadapi sakaratul maut itu. Maka kita minta kepada Allah, mudahkan kami ya Allah. Seperti apa sakaratul maut itu? Cerita-cerita orang mati suri itu, entah iya atau tidak, Pak ya. Kan ada cerita-ceritanya. Seperti apa mati suri itu? Waduh, sakit katanya. Betul, seperti kambing yang dikupas kulitnya hidup-hidup dengan pedang yang sangat tajam, sakit sekali gitu. Mulai daripada kaki sampai ke atas kepala, berat sakit itu. Maka kalau mau coba habis ini kita tahan napas agak 2 menit Pak. Di rumah coba sebentar tahan napas, tutup hidung tuh. Gimana rasanya kira-kira ini? Gelagapan kita. Itu baru satu yang kita tidak ingin fungsikan, paru-paru kita. Orang mati itu paru-paru tak berfungsi, jantung tak berfungsi, ginjal tak berfungsi, otak pun tidak. Seperti apa beratnya itu? Maka kita minta kepada Allah mulai sekarang, berat itu ya Allah, mudahkan kami. Kalau bisa cepat aja matinya. Sambil dengar pengajian, duduk sedikit mati. Nah, ya Pak. Tidak lama-lama. Itu doa kita. Yang ke-9, wan najata minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Akan
ada orang yang digiring nanti ke dalam neraka. Jangan masukkan kami kelompok itu, tapi masukkan kami wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Masukkan kami kelompok orang yang masuk surga. Jangan masukkan ke neraka. Yang terakhir yang kita minta dari doa selamat itu adalah wal afwa indal hisab. Ampunkan kami nanti ya Allah. Engkau akan menghisab, menghitung, memeriksa setiap amal kami. Engkau akan panggil kami satu persatu untuk datang dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap amal kami. Kami yakin dosa kami banyak, kami yakin kesalahan kami banyak. Seandainya pun ditimbang, pasti lebih berat dosa. Maka waktu itu ya Allah, maafkan kami ya. Jangan ditimbanglah dosa kami itu ya Allah, tapi yang ditimbang hanya kebaikan. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang terbaik yang bisa kita ucapkan sebagai penjabaran daripada wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita gunakan waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini, yang kata sebagian orang, oh tak terasa ada sampai hari yang ke-11. Ya, masuk malam yang ke-10, tidak terasa. Kita maksimalkan untuk berdoa kapan saja ya, sebelum sholat, sesudah sholat, kemudian waktu sahur, atau 2/3 malam. Maka itu bisa kita maksimalkan. Bacalah doa ini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan seluruh doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.